Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Masrura, mahasiswa Universitas Hamzanwadi, program studi pendidikan ekonomi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang dasar-dasar perpajakan. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian pajak. Pajak adalah kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak dan bersifat memaksa. Saat ini, peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara yang sangat penting, karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang wajar, karena jumlah sumber daya alam yang terbatas. Pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sehingga pajak menjadi satu alternatif utama dalam penerimaan negara. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Yang kedua, hukum pajak. Apa itu hukum pajak? Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang mengambil kekayaan seseorang dalam bentuk pembayaran pajak. Hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik, karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Fungsi hukum pajak. Yang pertama, hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak tersebut. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai sumber yang menjelaskan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidaknya dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga, macam-macam hukum pajak. Yang pertama, hukum pajak formal. Hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal adalah tata cara perpajakan. Kemudian yang kedua, hukum pajak material. Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak atau objek pajak. Siapa yang akan dikenakan pajak atau subjek pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berupa jumlah yang harus dibayar atau tarif pajak. Contoh, hukum pajak material adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya yang keempat, teori pemungutan pajak. Pemungutan pajak ada dasarnya atau teori yang mendukung. Berikut teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Di antaranya adalah yang pertama, teori asuransi. Pembayaran pajak menurut teori asuransi diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Akan tetapi, teori ini sudah banyak ditentang oleh beberapa para pakar. Alasannya,
Para pakar menentang teori ini adalah, jika ada timbul kerugian, tidak ada pergantian secara langsung dari negara. Kemudian, antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung. Kemudian yang kedua, teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Kemudian yang ketiga, teori daya pukul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pukul masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pukul ada dua, yaitu unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besar kebutuhan materi yang harus dipenuhi. Penghasilan sama, namun juga harus melihat jumlah tanggungan atau misal status kawin dan jumlah tanggungannya. Kemudian yang keempat, teori bakti. Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori tersebut juga disebut dengan teori kewajiban mutlak. Kemudian yang kelima, teori asas daya beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan membawa ke arah tertentu, misalnya kesejahteraan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, yaitu asas dalam pemungutan pajak. Dalam teori pemungutan pajak, ada beberapa asas yang dijadikan acuan oleh negara untuk menentukan wewenangnya, baik untuk warga negara asing atau warga negara sendiri. Yang pertama, asas domisili. Asas domisili berarti negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal. Istilah domisili merujuk pada tempat tinggal wajib pajak orang pribadi. Juga tempat domisili wajib pajak suatu badan atas penghasilan yang telah diterima wajib pajak. Para wajib pajak yang berdomisili di suatu tempat akan dikenai pajak sesuai ketentuan di mana wajib pajak berdomisili. Contohnya adalah penghasilan dari bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia, maka akan dikenakan dengan pajak Indonesia. Kemudian yang kedua, asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan, yang menjadi landasannya adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Hampir sama dengan asas domisili, karena negara dapat memberikan pajak dengan status wajib pajak kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga, asas sumber. Asas sumber yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Semua penghasilan yang didapat dari negara dapat memberikan pajak tanpa melihat domisili wajib pajak. Misalnya penghasilan yang didapat Singapura Ltd, maka dapat dikenakan wajib pajak luar negeri. Untuk jasa yang dipakai di Indonesia bisa dikenakan pajak. Sekian, itu saja video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.